Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, kita muji dan bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengucurkan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita sekalian. Salawat dan salam maka senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk menjadi contoh tauladan kita semua. Nabi yang bahkan bersalawat untuk beliau menjadi pintu kebaikan bagi kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha asyram." Siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dua kebaikan langsung diberikan kepada kita. Pertama, Allah balas 10 kali. Kita satu kali bersalat, Allah balas 10 kali. Ya. Yang kedua, salawat kita adalah doa, permohonan. Sementara salat Allah subhanahu wa ta'ala adalah ijabah, ampunan dan rahmat. Maka kebaikan yang mana lagi yang kemudian kita malas untuk menunaikannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salah satu amalan keberkahan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu pintu amal kebaikan bagi kita sekalian. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan membawakan satu kaidah dalam ilmu fikih, qawaid fiqhiyah. Kaidah yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung kepada niatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang termasuk ulama menggolongkannya salah satu hadis jawami'ul kalim, ya, perkataan Nabi yang ringkas tapi memuat kandungan yang begitu luas. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Ada niat berarti dia ada amal. Tidak ada niat maka tidak dianggap amal. Orang yang mimpi kemudian dia membaca Al-Qur'an, dia memberi nasihat, memberi pesan kebaikan, tapi karena dia dalam posisi tidur tidak sengaja, maka itu tidak dianggap sebagai suatu amal. Ya, orang tidur kemudian dia talak istrinya, dia ceraikan istrinya, dia berkelahi dalam mimpi mungkin dengan istrinya, dia talak, maka tidak jatuh karena bukan amal. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing orang mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Ya. Ini menjadi dalil daripada kaidah ini, al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung kepada niatnya. Apa itu niat? Ya. Niat itu artinya bersengaja melakukan sesuatu. Bersengaja melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya mudah dan sederhana sekali sebenarnya, karena kita ini orang yang alhamdulillah sehat. Apapun yang kita lakukan adalah dengan sadar, dengan pikiran kita, akal pikiran kita menyertainya. Maka itu apapun yang kita lakukan dengan sadar sebenarnya adalah, ya, itu sudah berniat. Yang berat sebenarnya bukan di situ, tapi yang berat itu adalah mengikhlaskan niat tersebut. Ya, ulama sudah menyatakan ma'alaitu syai'an asqala alayya min niyati. Ya. Tidaklah aku menghadapi sesuatu, meneruskan sesuatu yang lebih berat melebihi daripada urusan niat ini. Ya. Hadis yang lain Nabi SAW juga menyebutkan betapa pentingnya itu, meskipun didhaifkan jalurnya oleh Al-Baihaqi memberikan hadis, ya, bahwa niyatul mu'mini ahsanu min amalihi wa kama qala, bahwa niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Wa amalul munafiqi khairun min niyati. Sebaliknya kalau orang munafik itu amalnya lebih baik daripada niatnya. Kenapa orang beriman niatnya lebih baik daripada amalnya? Dari dua sisi. Yang pertama, kadarnya dengan niat itu yang kemudian mengangkat, membesarkan amalan kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa kam min sagirin yu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan yang sedikit
tapi menjadi besar karena niatnya, keikhlasannya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya juga, wa kam min azimin usaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan besar, proyek besar, tapi menjadi kerdil karena niatnya yang tidak ikhlas. Ya. Yang kedua, bahwa niatnya seorang beriman itu, dengan niat saja itu sudah bisa menjadi kebaikan. Man hamma ala hasanatin, man hamma bihasanatin falam ya'mah, kata Nabi. Siapa yang bertekad, berniat melakukan sesuatu tapi tidak kesampaian. Karena tercapainya sesuatu itu ada dua sebab. Ya. Terwujudnya segala fasilitas untuk melakukannya, kemampuannya, kekuatannya dan waktunya. Yang kedua adalah hilangnya segala penghalang. Ada kesempatan, ada ketenangan, tapi ada penghalangnya. Orang mau sholat sunnah, tiba-tiba anaknya menangis, tidak jadi sholat, dia tangani anaknya. Iya. Maka kata Nabi, siapa yang bertekad bulat melakukan sesuatu tapi tidak kesampaian, maka kataballahu bihi hasanah, maka Allah mencatatkan satu kebaikan bagi orang itu. Ini baru niat sudah, dengan catatannya niat betul-betul, bukan asal niat tapi betul-betul hamma. Ya, dia bertekad bulat untuk melakukan sesuatu. Makanya sangat penting dan urgen kita untuk memperhatikan niat ini. Nah, berikutnya aplikasi atau contoh-contoh daripada kaidah ini. Kita ambil contoh misalnya nikah. Ada orang menikah niatnya betul-betul ingin menegakkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin hidup ya dalam naungan Islam, hidup berumah tangga, membina rumah tangga yang Islami. Di samping itu juga niatnya ingin menjaga kehormatan dia karena takut jatuh ke dalam zina. Maka nikahnya bernilai ibadah, bahkan bisa menjadi wajib kalau kemampuannya ada dan godaannya besar untuk jatuh ke dalam zina. Maka wajib bagi dia nikah. Sebaliknya, kalau ada orang tidak mampu nikah, ya syukur kalau kemampuannya hanya finansial, tapi masalah kalau kemampuan batin pun tidak punya, tidak ada hasrat kepada wanita, maka dia kemudian nikah niatnya ingin menyakiti orang lain, maka dia haram untuk menikah karena niatnya tidak betul. Contoh nikah yang haram, misalnya ada orang yang menikah untuk menjadi muhallil saja. Ada orang yang mentalak istrinya sampai 3 kali. Maka dalam Islam aturannya kalau sudah 3 kali talak 3, maka tidak bisa mereka rujuk lagi sebelum istri menikah dengan orang lain. Kemudian mereka cerai, talak dan cerai. Kemudian selesai masa iddahnya, baru suami pertama tadi boleh masuk dan melamar lagi istrinya. Ya. Maka adalah orang mungkin yang talak cerai, talak rujuk mungkin karena ya ketidakdewasaan dalam menjalani rumah tangga, ya lebih dominan emosinya sehingga sedikit-sedikit talak cerai, baru kemudian mereka rujuk, talak rujuk hanya 3 kali. Ya. Tapi ternyata mereka masih ingin rujuk lagi dengan pasangannya. Maka mereka cari orang yang mau disuruh menikah dengan istrinya, lalu kemudian cerai. Setelah itu mereka bisa rujuk kembali. Ini tentu tidak boleh. Ya, orang yang nikah dengan niat menjadi muhallil tadi menghalalkan orang yang bercerai 3 kali untuk kembali lagi kepada istrinya, pasangannya masing-masing. Niatnya seperti itu, maka tidak boleh. Ya, itu menjadi haram. Contoh yang lain, misalnya orang memberikan hadiah, ya gratifikasi. Modelnya sih kado, tapi hakikatnya riswah. Ya, kenapa? Kita ini misalnya pejabat, dari yang terkecil sampai terbesar. Ya, kepala desa
anaknya nikah, tiba-tiba ada yang kasih kado misalnya 10 juta. Iya. Atau lebaran, tiba-tiba ada yang kasih parcel, ya, 1 kilo tepung. Begitu juga tepungnya, kurang ajar orang kasih. Masa kepala desa kasih, ya, yang lagi viral ya, kasih tepung orang India ya, artis, tepung 1 kilo tapi isinya ada uang 3 juta ya, berapa ya. Kasih buah parcel, di dalamnya ternyata ada uangnya 10 juta. Itu siapa namanya? Wah. Ini khawatirnya dia riswah, sogokan. Bentuknya hadiah tapi hakikatnya adalah riswah, sogokan. Kenapa? Karena dia adalah pejabat dan orang yang memberikan itu tentu ada maunya. Besok lusa dia datang, baru ketahuan, oh ternyata orang ini mau buka pabrik, mau buka apa segala macam, ingin mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan lahan, ya. Sehingga pemberian tadi meskipun namanya hadiah, tapi hakikatnya adalah risbah, tidak bisa. Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat yang ditugaskan untuk memungut zakat. Kemudian dia datang membawa 2 kantong. Satu diserahkan, ini bagian Nabi. Yang satu lagi apa itu? Ini hadiah untuk saya. Kata Nabi, coba kau duduk di rumah nenekmu sana, ya, bukan sebagai petugas zakat. Kira-kira mereka itu kasih hadiah enggak kepada kamu? Tentu tidak. Maka ini tentu dilarang karena pemberian tersebut karena jabatannya, bukan karena hubungannya. Maka tentu lain ketika yang memberi hadiah adalah memang sama-sama hadiah. Kita sekarang pejabat, beratnya jadi pejabat karena tidak sama dengan manusia lain. Ya, banyak hati-hatinya karena kita punya pemegang, ya, kekuasaan yang bisa saja menjadi penentu kebijakan, sehingga orang yang punya kepentingan tentu dengan segala cara mereka bisa mempengaruhi kita, mempengaruhi kebijakan kita, termasuk saat ini adalah melalui jalur riswah. Nah, kalau kita tiba-tiba menjadi pejabat, ya, zaman demokrasi sekarang ya gampang sekali orang. Ya, hari ini masih mungkin, ya, orang kecil, ya, misalnya anggaplah jual koran kah segala macam, atau pedagang pasar, tiba-tiba besok lusa tiba-tiba terpilih jadi seorang wali kota atau bupati atau bahkan presiden misalnya. Ya. Kita mengadakan acara, tiba-tiba yang bawa hadiah, maka dilihat apakah itu dia wajar atau tidak. Memang yang kasih kita hadiah ini memang teman kita sebelum kita jadi pejabat kah, memang suka atau biasa dia kasih kita hadiah, ataukah yang kasih hadiah kita adalah orang yang baru kenal sekarang misalnya, apalagi indikasi punya kepentingan, maka tidak boleh kita terima. Karena meskipun namanya hadiah tapi hakikatnya adalah sogokan kepada kita. Nah, inilah al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu ditentukan oleh niatnya. Ya, termasuklah pergaulan sehari-hari anak-anak muda. Salam sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum. Tapi ketika justru salam itu adalah, ya, menimbulkan fitnah, seorang menitipkan salamku sama si fulan, muncul fitnah, maka itu tentu dihindari karena indikasi, ya, tidak mudah. Kenapa tidak salam kepada neneknya saja, ya, kenapa kepada dia misalnya? Nah, berarti niatnya ada maunya, ya, salamnya, ya, hanya sebagai sampul, tapi di belakangnya sesuatu yang kemudian dilarang. Demikian pula dalam masalah-masalah muamalah, dalam masalah-masalah muamalah, apalagi ya kita dalam pergaulan sehari-hari misalnya, terkadang orang datang ke kios untuk minjam atau bahkan kita untuk beli saja, ya, kita berkata kepada
pedagangnya, tolong ambilkan baju itu, ya, kita diambilkan, ya, langsung kita pergi, tentu akan dikejar. Kenapa? Ya, tadi kan kenapa dimaksud? Karena kita kan tadi bilang ambilkan, saya tidak bilang mau beli. Ya, tapi itu sudah menjadi bahasa sehari-hari, nanti juga dalam kaidah yang lain bahas. Ya, ketika kita sudah menjadi kebiasaan tadi bahwa ketika minta diambilkan itu, atau bahkan terkadang orang dalam lapas sehari-hari juga datang ke warung, surananya, ya, minta mamaku gula 1 kilo katanya, dikasih, kemudian belakangan ditagih. Ya, tentu tidak boleh dia marah, karena memang katakannya minta, tapi pedagang tahu betul bahwa dia ini adalah, ya, kita kan minta itu niat kita untuk membeli. Jadi meskipun kata-kata kita minta, tapi niatnya kita mintanya untuk membeli, bukan minta untuk gratis. Ya, jadinya al-umuru bimaqasid, ya. Kata kita tadi minta, ya. Seperti kalau diminta kan dikasih, berarti syukur. Kalau enggak, ya, tapi ternyata dikasih, tapi niatnya kita tentu, dan ini sudah menjadi keseharian. Ya. Karena kalau pedagang tahu minta, betul-betul minta untuk disumbangkan, tentu dia berpikir diambilkan tidak, ya. Ya, tapi karena sudah tahu bahwa kata-kata kita ini bahasa, ya, sehari-hari itu, ya, dia paham bahwa mintanya artinya mau beli dia, maka diambilkanlah kita. Jadi inilah al-umuru bimaqasidiha. Ya, dalam masalah ibadah, ya, bisa saja orang, ya, ada orang sama-sama sujud di depan Ka'bah misalnya, ya, ada yang neraka, ada yang surga. Apa yang membedakan? Niatnya. Ada orang yang sholat tadi sujud, tapi niatnya lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka dia mendapatkan pahala surga. Sebaliknya ada orang mungkin yang riya, atau bahkan mungkin menganggap Ka'bah itu, karena keterbatasan ilmu, mungkin dianggap itulah kita menyembah Ka'bah itu seperti orang menyembah berhala, maka dia sujud seperti itu, dia bayangkan sujud kepada Tuhan, maka, ya, maksudnya sujud Tuhan itu Ka'bah, ya, maka tentu syirik dan tentu diancam dengan, ya, neraka. Nauzubillah. Jadi sama-sama amalan, berdampingan, dia sholat, tapi yang satu niatnya ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka dapat pahala. Yang satu niatnya syirik, riya, maka tentu tidak dapat pahala. Maka ini al-umur biqasidiyah, betul begitu penting, ya, dalam masalah niat ini. Demikian diantara beberapa contoh daripada al-umuru bimaqasidiyah. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Dalam muamalah boleh atau tidak, tergantung kepada niatnya. Dalam ibadah dapat pahala atau tidak dapat pahala, tergantung kepada niatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kita dan menjaga kita, sehingga senantiasa bisa kita meluruskan niat kita, sehingga apapun yang kita lakukan dengan niat ibadah menjadi kabul, dan ibadah yang ghairu mahdhah pun bisa bernilai ibadah. Ya, apalagi orang sedang puasa misalnya, tidur, kalau niatnya ingin bagaimana supaya sebentar malam kita lebih segar, lebih semangat dalam salat tarawih, maka tidur itu bisa bernilai ibadah. Makan kita, minum kita, kalau kita niatkan supaya mendapatkan kesehatan, sehingga bisa beraktivitas. Dan juga terpenting adalah bahkan makan dan minum kita untuk menjaga kesehatan kita, kan ini amanah. Kesehatan badan kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pelihara. Maka ketika kita lakukan dalam hal itu, maka insya Allah kita bernilai ibadah. Bahkan seseorang melakukan sesuatu, cukuplah dilakukan dengan niat karena ini halal. Kita minum karena kita yakin ini air halal. Kita berhubungan dengan istri kita, suami istri, karena kita yakini halalnya, maka itu juga ibadah. Nabi SAW mengatakan, wa fi budi ahdikum sadaqah. Bahkan dalam hubungan suami istri kalian itu bernilai sedekah. Seorang sahabat, ya Rasulullah, masa orang melampiaskan syahwatnya lalu kemudian dikasih pahala? Kata Nabi, ara'aita law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr fakadzalika law wada'aha fi halal. Bagaimana pendapat kamu kalau orang itu melampiaskan nafsunya dalam yang haram, apakah dapat dosa? Tentu kalau dia melakukan dengan halal, dia mendapatkan pahala juga. Maka disinilah kita pentingnya segala sesuatu, ya, dengan niat kita ini. Ketika musimnya jenggot, ya, jenggot sunnah apa jenggot gaul itu, ya, dari niatnya, ya.
Kalau atas kesadaran mengetahui karena ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah dapat pahala. Tapi kalau ya tidak tahu itu adalah sunnah Nabi, tidak diniatkan dan tidak disengajakan, alamiah saja, gaul saja, ya maka tentu kita secara manusia mengatakan perbaiki niat Anda, ya supaya dapat gaulnya, stylenya, dapat juga pahala sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baiklah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.